Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari Prodi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Syarif Qasim, dengan dosen pengampu Ibu Vinoli Marta Putri dengan mata kuliah Praktikum Fisika Dasar dengan judul yang saya ambil yaitu pengukuran dan massa jenis zat terhadap benda tidak beraturan. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul pengukuran dan massa jenis zat terhadap benda tidak beraturan. Yang mana tujuannya yaitu yang pertama, melakukan pengukuran menggunakan alat ukur secara analog. Yang kedua, melakukan pengukuran terhadap massa jenis benda tidak beraturan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamatan terhadap penciptaannya. Adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan praktikum ini yaitu yang pertama, 3 buah batu yang bermassa berbeda-beda. Yang kedua yaitu neraca Ohaus atau dikenal dengan timbangan digital. Yang ketiga yaitu gelas ukur. Saya di sini menggunakan gelas ukur yang dari bahan plastik. Yang keempat yaitu air. Di sini saya menggunakan air biasa untuk melakukan praktikum tersebut. Baiklah, di sini saya mengambil landasan teori yaitu pengamatan suatu besaran atau gejala fisik umumnya belum lengkap jika belum memberikan informasi secara kuantitatif. Untuk mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini secara kuantitatif dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya atau sejenis yang digunakan sebagai patokan pengukuran. Dilakukan pada besaran fisik seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Alat ukur untuk mengukur massa contohnya yaitu timbangan atau neraca. Sedangkan alat ukur untuk mengukur volume yaitu gelas ukur. Setiap alat ukur mempunyai nilai skala terkecil yang dapat dibaca, yang disebut dengan ketelitian alat ukur. Untuk mendapatkan volume benda, untuk tak beraturan itu, kita perlu memanfaatkan prinsip perpindahan air. Ada 2 cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan gelas ukur atau menghitung air yang berpindah dari gelas ukur pertama ke gelas ukur yang lain. Untuk mendapatkan beberapa volume benda, itu dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara volume air setelah benda dicelupkan ke dalam air dengan volume air mula-mula. Baiklah, di sini saya akan memulai melakukan praktikum tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menimbang massa benda yang akan kita gunakan. Yang pertama saya menggunakan batu ini. Maka selanjutnya akan saya timbang batu tersebut yaitu massanya sebanyak 22 gram. Karena di sini saya tidak memiliki papan tulis, jadi saya menggantinya dengan sebuah karton. Di sini tulis sebanyak 22 gram. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan air sebanyak 100 ml. Nah, di sini air mula-mulanya itu sebanyak 100 ml. 100 ml. Kemudian kita masukkan benda yang sudah kita timbang tadi ke dalam air sebanyak 100 ml. Nah, maka air tersebut akan naik dan menjadi sebanyak 150 ml. Untuk mendapatkan volume batu, maka volume air yang sudah dimasukkan batu dikurangi dengan volume air mula-mula. Volume air dimasukkan batu itu sebanyak 50, kemudian dikurang dengan volume air mula-mula, maka didapat hasil sebanyak 50 ml. Selanjutnya yaitu kita lakukan percobaan kedua. Kita keluarkan terlebih dahulu batu yang pertama. Untuk yang kedua, kita masukkan, langkah tersebut sama seperti percobaan pertama, yaitu menimbang batu terlebih dahulu. Nah, batu di sini saya mendapatkan hasil sebanyak 60 gram massanya.
Massa batu kedua yaitu 64 gram. Nah, kita akan menggunakan air dalam percobaan kedua itu sebanyak 200 ml. Kita masukkan air sebanyak 200 ml. Air di sini sudah 200 ml. Kemudian kita masukkan batu yang sudah kita timbang masanya ke dalam air sebanyak 200 ml. Nah, di sini air tersebut menjadi 250 ml. Langkah percobaan kedua sama dengan langkah percobaan pertama, yaitu untuk mencari volume batu. Volume air kedua yaitu 250. Kita kurang dengan volume air kedua sebanyak 200. Maka volume batu tersebut yaitu sebanyak 50 ml. Kita keluarkan terlebih dahulu batu kedua. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga kita juga menggunakan batu. Kita timbang terlebih dahulu batunya. Nah, di sini saya mendapatkan volume batu massa batu yaitu sebanyak 142. Di sini saya akan menggunakan volume air mula-mulanya sebanyak 300 ml. Kita tambah airnya menjadi 300 ml. Nah, di sini airnya sudah menjadi 300 ml. Kemudian kita masukkan batu yang bermassa 142 gram tersebut ke dalam air 300 ml. Nah, di sini air tersebut menunjukkan garis sebanyak 350. Volume batunya maka akan menjadi 350 dikurang 300 sama dengan 50. Jadi volume batunya itu 50. Untuk mencari sebuah sesatan maka kita harus mencari massa airnya. Itu diketahui. Ini untuk percobaan pertama. Percobaan pertama itu massa bendanya sama dengan 22 gram. Volume akhirnya yaitu 50 gram. Volume akhir yaitu 50 ml. Ditanya soalnya dengan massa dibagi volume sama dengan 22 dibagi 50 sama dengan 0,44 gram sentimeter. Untuk percobaan kedua langkahnya juga sama, yaitu diketahui M-nya 64. Massa bendanya itu 64 gram. Volume akhir yaitu 50 ml yaitu berarti 1,28 cm. Nah, untuk percobaan ini kita bagi dua saja. Percobaan 3.
diketahui N-nya 142 gram, S-nya A-nya dengan 50 ml, bannya Seratus 142 bagi 50 2,84 GRC. Nah, jika hasil ini sudah kita ketahui, hasil percobaan pertama itu 0,44, yang kedua itu 1,28, dan yang ketiga adalah 2,84, maka kita bisa mencari sesatannya. Untuk mencari sesatannya, maka kita pindahkan terlebih dahulu yang hasil dari percobaan pertama ke kotak sesatan. Itu 0,44, yang kedua yaitu 1,28, dan yang ketiga yaitu 2,84. Ini kita jumlahkan untuk mendapatkan XI-nya. Berarti 4,56. Nah, yang XI ini kita pangkatkan menjadi 2. 0,44 hasilnya yaitu 0,1936. Yang 1,28 kita pangkatkan juga menjadi 1,6384. Dan untuk yang ketiga 2,84 jika dipangkatkan akan menjadi 8,0656. 8,0656. Untuk mendapatkan hasil ini, maka kita jumlahkan semua XI pangkat 2-nya menjadi 9,8976. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai XI dan nilai XI pangkat 2-nya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Sx sama dengan 1/n diakarkan n dikali akar n dikali jumlah XI pangkat 2 dikurang jumlah XI pangkat 2 dipangkatkan 2 dibagi n dikurang 1. Selanjutnya yaitu 1 n ini karena kita melakukan 3 percobaan, maka kita tulis di sini 3. Nah, kita kalikan akar n ini kan adalah nilainya angkanya 3 dikali jumlah XI jumlah XI pangkat 2-nya yaitu adalah 9,8976. 9,8976 dikurang jumlah XI dipangkatkan 2 yaitu menjadi 4,56 pangkat 2 dibagi n-nya 3 kurang 1. Itu sini sama dengan 1/3 dikali 9,8976 dikali 3 yaitu 29,6928 dikurang 4,56 dipangkatkan 2 menjadi 20,7936 dibagi 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian 1/3 dikali 29,6928 dikurang 20,7936, maka hasil yang didapat adalah 8,8992 dibagi 2 sama dengan 1,3 kali 8,8992 dibagi 2 maka menjadi 4,4496 sama dengan 1/3 dikali akar dari 4,4496 yaitu
2,11 sama dengan 2,11 dikali 3 yaitu 0,703333, maka kita kecilkan aja menjadi 0,703. Inilah hasil dari sesatan tersebut. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini yaitu untuk mendapatkan volume benda yang tidak beraturan, itu kita perlu memanfaatkan prinsip perpindahan air. Ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dengan menggunakan gelas ukur atau menghitung air yang berpindah dari gelas ukur satu ke gelas ukur lainnya. Untuk mendapatkan beberapa volume benda itu dapat ditentukan dengan menghitung selisih antara volume air setelah benda dicelupkan ke dalam air dengan volume air mula-mulanya. Dalam integrasi fisika dengan nilai-nilai keislaman, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2, yang mana terjemahannya berbunyi, hanya Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Dia tidak beranak dan tidak pula memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan takdir dan ukuran. Penciptaan makhluknya juga sesuai dengan kehendak ilmu dan kebijaksanaannya, yang masing-masingnya cocok dengan itu. Baiklah, di sini saya mengambil literatur dari website yang pertama yaitu www.akademi.edu, yang kedua dari Panduan Praktikum Fisika Dasar Terintegrasi Nilai-nilai Keislaman dalam Al-Quran, Pekanbaru, Laboratorium Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Baiklah, sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.